Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutan untuk terdakwa Kuat Maruf menyimpulkan tidak ada kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Jaksa menegaskan yang ada perselingkuhan yang dilakukan Putri Chandrawati dan Brigadir J. Kesimpulan tersebut diambil JPU setelah mendengar keterangan sejumlah saksi ahli maupun Putri Chandrawati sebagai terdakwa. Fakta hukum, bahwa benar pada Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 sekira sore hari di rumah Ferdy Sambo di Magelang, terjadi perselingkuhan antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan Putri Chandrawati, kata JPU saat membacakan tuntutan atas terdakwa Kuat Maruf di antaranya, Putri Chandrawati tidak mandi atau tak ganti pakaian seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, di antaranya, Putri Chandrawati tidak mandi atau tak ganti pakaian seusai insiden pelecehan seksual di Magelang. Dikaitkan dengan keterangan Putri tidak mandi atau tidak ganti pakaian setelah kejadian pelecehan seksual, padahal adanya saksi Susi yang merupakan pembantu perempuannya, saksi PC juga sama sekali tidak memeriksakan diri usai pelecehan seksual padahal saksi PC merupakan dokter yang sangat peduli kesehatan dan kebersihan, ungkap JPU. Dikaitkan dengan keterangan Putri tidak mandi atau tidak ganti pakaian setelah kejadian pelecehan seksual, padahal adanya saksi Susi yang merupakan pembantu perempuannya, saksi PC juga sama sekali tidak memeriksakan diri usai pelecehan seksual padahal saksi PC merupakan dokter yang sangat peduli kesehatan dan kebersihan, ungkap JPU. Tak hanya itu, JPU menuturkan pertimbangan tak adanya pelecehan seksual tersebut lantaran Putri Chandrawati masih sempat berbicara dengan Brigadir J seusai insiden pelecehan seksual. Tak hanya itu, JPU menuturkan pertimbangan tak adanya pelecehan seksual tersebut lantaran Putri Chandrawati masih sempat berbicara dengan Brigadir J seusai insiden pelecehan seksual. Adanya inisiatif saksi Putri untuk bicara dengan korban 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan, tidak ada saksi Sambo meminta visum padahal Sambo sudah pengalaman puluhan tahun sebagai penyidik, jelasnya. Tak hanya itu, JPU juga mencurigai tidak adanya pelecehan seksual lantaran Ferdy Sambo membiarkan Putri Chandrawati masih berada satu mobil dengan Yosua dari rumah Jalan Saguling menuju Duren 3. Tindakan Sambo yang membiarkan saksi PC dan korban dalam rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di Duren 3, katanya. Menyikapi kesimpulan jaksa soal dugaan perselingkuhan Putri Chandrawati dan Brigadir J, tim kuasa hukumnya pun berkasi kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis, kesimpulan jaksa hanya merupakan asumsi. Sejumlah bagian dari tuntutan benar-benar bertentangan dengan bukti yang muncul di persidangan. Salah satu di antaranya adalah tuduhan perselingkuhan di tanggal 7 Juli tahun 2022, kata Arman dalam keterangan tertulisnya. Lebih lanjut kata Arman Hanis mengatakan kesimpulan yang disampaikan jaksa dalam amar tuntutan Kuat Maruf cacat hukum. Sebab menurut Arman, kesimpulan tersebut hanya berdasar pada hasil poligraf dan bertentangan dengan alat bukti. Hal ini hanya didasarkan pada hasil poligraf yang cacat hukum dan bertentangan dengan dua alat bukti yang dihadirkan oleh JPU, kata Arman. Di mana salah satu bukti yang dimaksud yakni pernyataan ahli Reni Kusumawardani, MC dan hasil pemeriksaan psikologi forensik hasil pemeriksaan nomor 056 EHPPFAPSIFORIX 2022 tertanggal tanggal 6 September tahun 2022. Hasil pemeriksaan psikologi forensik tersebut yang ditegaskan ahli justru mengatakan bahwa keterangan Bu Putri tentang adanya kekerasan seksual layak dipercaya atau bersesuaian dengan 7 indikator keterangan yang kredibel, kata dia. Karenanya, Arman merasa heran terhadap kesimpulan jaksa yang disampaikan itu. Dirinya bahkan menilai kalau kesimpulan yang disampaikan jaksa dikhawatirkan dapat menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indo.